Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 1 Mei 2022 hanya di SCTP1 untuk semua. Di episode selanjutnya, Nana yang ada di kantor polisi gara-gara nabrak mobilnya si Wilson alias si Ken Kevin. Gak lama kemudian datanglah si Lipia sama si Broko Kroni. Lalu si Broko Kroni juga dia ngomong kepada Nana, "Kamu tenang aja nah, masalah cuma nabrak itu tidak apa-apa, paling kamu di penjara 5 tahun aja," kata si Broko Kroni dia ngomong kepada Nana. Di sini juga Nana juga sangat kaget mendengar omongannya si Broko Kroni. Tiba-tiba datanglah anak buahnya anggota polisi, dia juga mengasih tahu kepada polisi bahwa mobil itu tidak ada pengemudinya, kata polisi ini kepada komandannya. Di sini juga sudah dia mengasih tahu, dia juga langsung pergi lagi dari tempat itu. Gak lama kemudian di sini datanglah bibi yang telah menyaksikan kejadian itu, dan bapak polisi juga ngomong, "Ada apa bu?" kata polisi ini. Di sini juga ibu ini juga dia menceritakan semuanya kepada polisi. "Saya saksi mata kejadian itu," dan di sini juga dia menceritakan bahwa yang pengemudinya juga dia kabur dari mobil itu kayak dia ketakutan, kata bibi ini kepada polisi. Lalu di sini juga Nana juga sangat kaget dan senang bibi itu yang ditolong sama dia menolong dia akan jadi saksi di kasus ini. Lalu polisi juga dia menelepon anggotanya suruh memeriksa mobil si Wilson yang ketabrak oleh mobilnya Nana. Pas dia sudah menelepon, dia juga mengasih kabar kepada Nana. Di sini dia juga memang benar mobilnya remnya blong, kata polisi ini. Gak lama kemudian dia sudah ngomong ini, datang lagi anggotanya. Lalu sini juga anggotanya ngomong kepada komandannya bahwa pemilik mobil itu sudah ketahuan, saya akan menyusul orang itu, kata anak buahnya ini. Lalu anggotanya juga dia pergi menuju ke rumahnya Pak Nopal. Lalu polisi ini juga ngomong kepada Nana, "Pokoknya Bu Nana tetap di sini dulu sebelum datang pemilik mobil yang ketabrak sama mobil Bu Nana," kata polisi sambil dia juga pergi meninggalkan Nana. Lalu di sisi lain di sini Lucky dia sangat kaget karena Pasha suruh menjemput si alias si Hiledatel. Terlihat si alias si Hiledatel yang lagi mengulang dia menunggu jemputan. Tiba-tiba gak lama kemudian datanglah Lucky menghampiri dia. Singkat cerita, Lucky sambil dia juga marah kepada si alias si Hiledatel, dia juga langsung pergi akan mengantarkan si alias si Hiledatel ke panti asuhan. Pas di tengah jalan di sini Dewa yang mau ke kantor polisi, dia sangat kaget melihat Lucky sama si alias si Hiledatel. Tapi Dewa juga dia dalam batinnya, "Untuk apa saya ngurusin mereka? Saya harus fokus buru-buru sampai ke kantor polisi. Kasihan Nana di sana," kata Dewa dalam batinnya. Lalu di sisi lain si Nurul Tunjung, si Priska sama si Wilson alias si Ken Kevin, dia yang kabur dari mobilnya takut ketahuan dia juga sudah jauh dari tempat itu, dia juga berhenti. Sambil di sini si Nurul Tunjung, si Priska juga masih memegang kepala karena dia masih kesakitan karena terjeduk kena pintu. Lalu di sini si Wilson alias si Ken Kevin juga ngomong kepada si Priska, "Sekarang kita pergi aja, saya mau naik taksi," kata si Wilson alias si Ken Kevin. "Nanti aja kita rencanakan lagi," kata si Wilson. Dia juga langsung menyetop taksi. Di sini pas si Wilson menyetop taksi, di dalam batinnya si alias Hiledatel sangat senang karena si Ken Kevin di sini dia perhatian sama dirinya. Dia menyetopkan taksi, dia kegeeran. Lalu dia juga pas dia mau masuk, pas datang taksi, tiba-tiba si Wilson alias si Ken Kevin dia ngomong, mau kemana kamu? Ini kan taksi untuk saya Pak Kevin." "Bukan, ini untuk saya, kamu cari aja sendiri," kata si Wilson alias si Ken Kevin sambil masuk ke dalam taksi itu. Singkat cerita, taksi ini juga dia berangkat pergi membawa si Wilson alias si Ken Kevin. Si Nurul Tunjung, si Priska juga ditinggalin sendirian dan dia juga marah-marah sendiri dan kukulutuk kepada si Wilson alias si Ken Kevin. Lalu di sisi lain Lucky sama si alias Hiledatel dia juga sampai ke panti asuhan, tapi di sini si alias Hiledatel ngomong kepada Lucky, "Kenapa kok di sini berhentinya? Ini kan masih agak jauh," kata si alias Hiledatel kepada Lucky. "Saya suruh Pasha kamu itu harus diturunin agak jauh dari panti asuhan karena takut dicuriga sama orang." Lalu si alias Hiledatel juga dia turun dari mobilnya Lucky, tapi Lucky dalam batinnya dia ngomong, "Saya semakin curiga kepada
si Alia si Latel sama Pasha. Saya harus turun dan harus memperhatikan si Alia si Latel. Ada rencana apa mereka? Kata batinnya Lucky. Lucky juga turun dari mobil. Lalu di sisi lain di kantor polisi, di sini Bibi yang menemukan cincin. Dia dalam batinnya, mendingan cincin ini saya kasihkan ke Bu Nana karena Bu Nana itu sangat baik sekali, kata Bibi ini. Pas dia mau mengasihkan, tiba-tiba datanglah Dewa. Lalu Dewa juga dia langsung memeluk Nana dan nanya kepada Nana. Dan di sini Nana juga dia menceritakan semua kejadiannya dari awal sampai akhir kepada Dewa. Sontak di sini Dewa juga sangat marah dan murka banget kepada si Livia sama si Brokoko Kroni. Lalu si Brokoko Kroni juga di sini dia mau dihajar sama Dewa. Tiba-tiba pas ribut di depan di kantor polisi, pas mau dihajar datanglah polisi. Apa-apaan ini? Jangan ribut di sini. Ini kantor polisi. Kamu pada tenang, kata polisi kepada si Livia, si Brokoko Kroni dan Dewa. Di sini juga polisi juga dia meninggalkan mereka lagi di ruang tunggu. Lalu di sisi lain di sini Panopal yang ada di rumahnya dia sangat yakin tinggal menunggu kabar dari polisi bahwa si Wilson itu adalah kecelakaan karena dia sudah tahu bahwa mobilnya disabotase sama dirinya. Tiba-tiba mendengar ketukan pintu keras dan di sini juga dalam batinnya itu mungkin polisi, kata batinnya Panopal. Lalu pas dibuka bukan polisi yang datang tapi si Wilson alias si Cat Galpin. Di sini juga Panopal juga sangat kaget dan di dalam batinnya gagal lagi saya membuat si Wilson ini celaka dan mati, kata batinnya Panopal. Lalu di sini juga Panopal juga membawa si Wilson alias si Cat Galpin duduk di kursi dan Panopal juga nanya kepada si Wilson. Lalu di sini si Wilson juga alias si Cat Galpin juga menceritakan semuanya. Pas dia lagi ngobrol tiba-tiba mendengar suara mobil polisi dan terlihat si Wilson juga disuruh ngumpet di kamarnya Panopal. Lalu Panopal juga langsung membuka pintu rumahnya. Ternyata yang datang adalah polisi. Lalu polisi juga dia mengatakan kepada Panopal dan di sini polisi sudah menceritakan semuanya kepada Panopal. Panopal juga akan berangkat pergi ke kantor polisi sama polisi. Lalu di sisi lain di kantor polisi di sini Dewa juga pas lagi menenangkan Nana, tiba-tiba Bibi ini juga langsung menghampiri Dewa sama Nana. Lalu Bibi ini juga dia ngomong kepada Nana sama Dewa bahwa dia menemukan cincin itu. Tadinya saya mau menjual cincin itu tapi saya tidak tega karena Bu Nana sama Pak Dewa sangat baik sekali kepada saya. Lalu di sini juga Nana juga sangat kaget dan senang karena cincin yang dicari selama ini yaitu cincinnya Pak Antohud ketemu sama Bibi ini. Lalu Nana juga mengambil cincin itu. Pas sudah cincin di tangannya Nana, langsung Nana juga menyimpannya. Lalu di sini Dewa juga langsung memeluk Nana sambil menunggu mobil yang ketabrak oleh Nana. Di sini juga di sisi lain di panti asuhan Pak Fajar juga membawa Balia untuk minta maaf kepada Pak Antohun. Lalu di sini juga Pak Antohun juga dia keluar, ada apa nih Pak Fajar? Kata Pak Antohun. Pas lagi ngobrolkan masalah cincin yang hilang itu, nggak lama kemudian datanglah Tante Meli Guslau, yaitu istrinya Pak Antohun. Di sini Pak Antohun juga sangat kaget karena Tante Meli dia tahu bahwa cincin pernikahannya hilang. Di sini juga Tante Meli juga marah kepada Malia, padahal itu cuman pura-pura aja. Di sini juga dia sudah memarahin Malia, tiba-tiba Malia juga dia mau sujud di kakinya Tante Meli Guslau karena dia telah merasa bersalah. Di sini juga Meli Guslau juga dia ngomong kepada Malia dan di sini Malia juga sangat kaget karena Tante Meli Guslau juga tidak marah kepada Malia. Saya itu tidak marah masalah barang itu. Kalau cintanya Pak Antohun hilang berarti saya marah, kata Tante Meli Guslau sambil memegang dadanya Pak Antohun. Di sini juga Pak Antohun juga sangat senang, dia juga karena istrinya tidak marah. Langsung Pak Antohun juga dia memeluk istrinya yaitu Meli Guslau. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 1 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum kami pamit, bagi dulu rumah-rumah, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada,
Yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin terus kemudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.